Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas satu topik yang mana ada seorang guru di Jakarta. Kalau nggak salah Jakarta Timur nih, guru ini melakukan rasisme guys. Karena dia beragama Islam, akhirnya dia menyuruh setiap muridnya yang termasuk dalam grupnya itu untuk tidak memilih pemimpin yang beragama Kristen. Pada waktu itu pemilihan OSIS begitu. Kita langsung aja bahas topik ini karena topik ini menarik dan juga relevan saat ini. Sebab memang metode ini sudah pernah dipakai pada waktu pemilihan gubernur Jakarta, yaitu Pak Ahok, sehingga Pak Ahok kalah karena isu rasisme ini guys. Kita langsung bahas saja ya. Dalam berita ini ada isu rasis. Oknum guru SMA 58 Jakarta Timur larang murid pilih ketua OSIS non-muslim. Isi pesannya kira-kira seperti ini ya. Assalamualaikum, hati-hati memilih ketua OSIS paslon 1 dan 2 calon non-Islam. Jadi tetap walau bagaimana kita mayoritas harus punya ketua yang seakidah dengan kita. Mohon doa dan dukungannya untuk paslon 3. Ibu ini kampanye supaya semuanya pilih paslon 3 sebab di situ ketua dan wakilnya beragama muslim. Sedangkan di paslon 1 kalau nggak salah ketuanya Kristen, wakilnya muslim. Dan juga paslon 2 ketuanya Islam, muslim dan wakilnya Kristen. Jadi itu dianggap tidak seakidah. Makanya ibu ini menyuruh untuk murid-muridnya memilih paslon yang ketiga guys. Berdasarkan tanggapan layar yang diterima suara.com, guru tersebut berinisial TS. Ia menyampaikan instruksi rasis itu dalam sebuah grup WA bernama Rohis 58. Dan beritanya ini pun viral guys. Viral sampai kemana-mana, bahkan seorang tokoh atau seorang dosen UI juga ikut mengomentari. Dan itu adalah Pak Ade Armando. Kita langsung aja nonton videonya bagaimana komentar dari Pak Ade Armando ini guys. Tini sama sekali nggak pantas jadi guru. Tini seharusnya mendidik, bukan memecah belah, mendorong kebencian. Apalagi dia adalah guru pendidikan agama dan budi pekerti. Sikap beragama seperti apa sih yang bisa diharapkan datang dari Tini? Sikap beragama yang diajarkannya menunjukkan kesempitan berpikir yang membahayakan perkembangan anak didiknya. Tini pada dasarnya adalah seorang rasis yang menyebarkan rasisme. Rasisme adalah keyakinan yang menganggap bahwa ada ras yang lebih tinggi dari yang lain dan ras yang lebih rendah itu boleh didiskriminasi. Ras di sini mencakup juga etnik, latar belakang keturunan, bentuk fisik, keyakinan agama, atau bahkan jenis kelamin dan orientasi seksual. Tini rasis karena dia menganggap orang Islam lebih mulia daripada umat non-Islam. Orang non-Islam baginya memiliki kasta lebih rendah, sehingga tidak layak memimpin. Nah, dalam komentar dari Pak Ade Armando ini jelas dikatakan bahwa Bu Tini ini tidak layak menjadi seorang guru. Kalau saya sebenarnya sependapat dengan Pak Ade Armando. Sebab gini, guru itu kalau dalam bahasa Jawa kan digugulan ditiru. Apa sih maksudnya digugulan ditiru? Digugulan ditiru yang artinya harus dianggap dan diikuti guys. Jadi apa yang dilakukan oleh guru itu kita harus mengikutinya. Bayangin aja kalau gurunya ini bahkan dikatakan di situ adalah guru agama, dia mengajarkan kebencian kepada para muridnya. Lalu muridnya apa yang harus diikuti dan ditiru dari guru ini? Ya pasti tentang kebencian kepada agama lain, benar gak? Selain itu dia juga guru budi pekerti. Setahu saya budi pekerti itu pasti akan mengajarkan sesuatu yang baik, benar kan? Gak mungkin budi pekerti mengajarkan sesuatu yang buruk kepada muridnya. Tapi kalau diajarkan mengenai kebencian kepada agama tertentu, golongan tertentu, tentunya ini tidak bisa dan dianggap tidak layak untuk menjadi seorang guru budi pekerti guys. Nah itu komentar dari Pak Ade Armando. Dan alhasil memang kalau kita lihat dalam berita yang terpilih apakah calon atau pasangan nomor 3? Enggak guys. Kita akan cek siapa yang menang dari pemilihan ketua OSIS pada waktu itu. Dalam berita yang di-share oleh Mak Lambe Tura, saya mendapati bahwa pemilihan pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS berjalan lancar. Paslon yang terpilih bukan paslon nomor 3 yang didukung guru TS, melainkan pasangan nomor 1
Di internal nggak nyebar, di anak lain banyak yang nggak tahu isu viral itu setelah pemilihan jadi terpilih calon nomor 1, kata Dwi Arsono. Sebelum ini viral ternyata sudah terpilih pasangan nomor 1. Dan ini sedikit memberi harapan bagi saya dan tentunya kita semuanya bahwa ternyata di SMA 58 ini sekalipun ada guru yang ngajarin rasis guys, ternyata masih murid-muridnya berpikir dengan akal sehat. Terbukti bahwa terpilihlah pemimpin yang di dalamnya ada non-muslim, di dalamnya ada yang beragama Kristen. Dan ini menunjukkan bahwa isu rasisme, isu agama pun ketika dipakai ternyata udah gak mempan begitu. Dan tentunya ini yang kita harapkan semua. Tentunya kita tidak ingin adanya rasisme di Indonesia ini. Sebab bangsa ini membutuhkan orang-orang, siswa-siswa yang berpikir jernih untuk kedepannya akan memimpin bangsa ini. Dan setelah kejadian ini viral pun guys, guru ini pada akhirnya minta maaf. Tentunya kita sudah bisa tebak semuanya apa yang terjadi dengan guru ini. Yang pertama pasti minta maaf, yang kedua pasti apa? Pasti apa? Ya jelas matre 6.000. Dalam berita yang ditulis oleh suarajakarta.id, di situ dituliskan beberapa hal yang terjadi setelah itu viral. Salah satunya adalah poin nomor 4, yaitu guru itu menyesal dan minta maaf. Dikatakan guru TS yang membuat pernyataan rasis sudah menyesal. Bahkan guru itu sudah diminta membuat permintaan maaf lewat video yang disebar ke lingkungan sekolah. Dwi mengatakan pihaknya sudah memanggil TS begitu pernyataan bernada rasisme menyebar di media sosial. TS juga diminta membuat permintaan maaf yang ditandatangani di atas materai. Sudah minta maaf melalui di atas materai, terus diminta buat video di share lingkungan sekolah. Itu ujar Dwi saat dihubungi suara.com Selasa 28 Oktober 2020. Ya ujung-ujungnya tetap materai guys. Dan juga permintaan maaf. Sebenarnya intinya nggak apa-apa sih, silahkan minta maaf dan materai. Dan kita juga nggak akan membenci ibu guru ini. Tetapi tolonglah sebagai seorang pendidik, tenaga didik yang harusnya digugulan ditiru, yang harusnya diikuti oleh para muridnya, tentunya kita semuanya yang menjadi muridnya mungkin itu tentunya harus mengikutinya. Janganlah memiliki hati yang benci. Jangan memiliki contoh atau teladan yang diberikan pada murid yaitu dengan cara membenci orang lain ataupun agama. Sebenarnya kalau kita pikir, memangnya di Kristen itu sejahat apa sih kok sampai dilarang menjadi seorang pemimpin? Ya tentunya teman-teman pernah rasalah bagaimana sulitnya menjadi pemimpin di tengah-tengah mayoritas itu. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat bagian mana sih, apakah seorang pemimpin itu dari golongan Kristen atau dari kalangan Kristen itu adalah pemimpin yang jahat begitu? Kalau kita lihat Pak Ahok ya, sebenarnya kalau kita lihat kejahatan apa sih yang Pak Ahok buat? Justru dia sebenarnya menjadi contoh dan teladan ketika dia orangnya disiplin, orangnya tidak kompromi dengan koruptor dan lain sebagainya. Bahkan pembangunan di Jakarta begitu luar biasanya. Tentunya tidak ada hal yang perlu ditakuti dari Pak Ahok dan juga dari kalangan Kristen. Saya ingin ambil satu contoh ayat. Seorang pemimpin Kristen, apa yang harus dilakukan sesuai dengan ayat Alkitabnya? Apakah di dalam Kristen itu harus menjadi pemimpin yang rasis terhadap agama lain? Apakah sebagai pemimpin Kristen itu harus menindas orang-orang yang dipimpinnya? Tentunya enggak guys. Lalu bagaimana seharusnya? Saya ambil contoh dari 1 Timotius 4 ayat 12. Dikatakan di situ, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ini adalah perintah ataupun nasihat yang diberikan kepada Timotius sebagai pemimpin gereja pada waktu itu di usianya yang masih muda banget. Jadilah teladan bagi orang percaya. Jadilah teladan. Seorang pemimpin Kristen tentunya dia dituntut untuk menjadi teladan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Teladan tuh yang artinya ya kalau datang gak pernah terlambat, harus melakukan tindakan yang baik, itu namanya teladan. Kalau telatan itu kalau datang selalu telat, itu telatan. Tapi teladan itu harus memberi contoh yang baik dalam perkataanmu. Nah teladannya ternyata dalam perkataan, nggak bisa ngomong kotor, ngomong jorok. Saya heran juga ada salah seorang yang mengatakan bahwa
Dia sebagai pemimpin ya berhak dia ngomong kotor dan jahat dan lain sebagainya. Kita harus menjadi teladan dalam perkataan ya. Jangan maki-maki, jangan suka fitnah orang, jangan suka bohong-bohong, provokasi dan lain-lain. Apalagi dalam tingkah lakumu. Ya tentunya tingkah lakunya harus baik. Kalau anak SMA ya nggak pernah bolos, nggak nyontek, juga nggak suka pukul-pukul orang dan lain-lain. Apalagi dalam kasihmu. Dalam kasih yang artinya tidak membenci. Kasih itu tentunya lawan kata dari membenci ya. Apalagi dalam kesetiaanmu. Setia mengerjakan perkara kecil dan lain-lain, dan dalam kesucianmu. Menjaga kekudusan hidup. Tidak suka berbuat dosa dan lain-lain. Inilah kriteria pemimpin di dalam Kristen. Lalu sebagai orang yang non-Kristen mungkin ya. Apa sih yang perlu ditakuti dari pemimpin yang memiliki karakter yang seperti ini? Bukankah tentunya ini adalah pemimpin yang luar biasa? Ketika dia mau setia, ketika dia mau menjaga perkataannya, dia mau menjaga tingkah lakunya, dia menjaga kesuciannya. Apa yang perlu ditakutkan? Gak ada kan? Jadi jangan takut untuk memilih pemimpin yang dari Kristen guys. Mudah-mudahan dari kasus ini kita bisa belajar bahwa seorang pemimpin yang baik adalah ketika dia memberi teladan. Bukan dia yang manas-manasin, kompor-komporin, provokasi, dan bersifat rasisme. Pilihlah guru yang tepat untuk masa depanmu. Karena ketika engkau memiliki teladan yang tepat, kau akan menjadi orang yang besar, yang dapat berguna bagi nusa dan bangsa ini. Luis Prasetyo di sini, God be with you all.